Eh, ya, saya beri subjudul untuk bagian pertama ini adalah budaya kerja. Ya. Nah, ini sebetulnya saya eh, adaptasi atau bagi dari hasil bacaan saya dari sebuah buku, judulnya Kubik Leadership. Ya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya boleh dibaca di buku ini, dan buku ini saya pikir sangat bagus sekali untuk dibaca oleh semua pekerja sosial dan pekerja profesional. Ya, bagaimana posisi kita sebagai pekerja selama ini? Apakah kita berada pada posisi pekerja keras, pekerja cerdas, dan atau pekerja ikhlas? Tiga konsep ini seringkali juga saya kemukakan pada rapat-rapat beberapa waktu yang lalu, baik secara daring maupun langsung. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan seperti apa sih sebetulnya konsep itu dan bagaimana nanti implementasinya di lapangan, untuk kemudian kita sampai pada upaya mengevaluasi diri kita atau melihat diri kita, saya ini sebetulnya selama ini sebagai pendamping sosial melaksanakan budaya kerja yang mana. Apakah saya masih tergolong budaya kerja keras, budaya kerja cerdas, ataukah sudah masuk dalam golongan pekerja dengan budaya ikhlas gitu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini konsep budaya kerja keras. Ya. Jadi kerja keras itu menggunakan energi sendiri. Jadi kekuatan fisik. Ya. Jadi apapun yang dilakukan dia mengandalkan tenaganya. Ya. Kalau misalnya dia harus mengangkat beban beras 200 kilo, maka dia akan menggunakan tenaganya sendiri untuk mengangkat beras itu. Padahal kalau dia bekerja cerdas, dia bisa saja meminta orang lain, 3-4 orang dalam waktu yang sama bisa mengangkat itu masing-masing 50 kilo atau 25 kilo, sehingga 200 kilo tadi bisa dipindahkan dalam tempo yang lebih cepat dibanding kalau dia mengangkatnya sendiri. Nah, ini contoh bahwa pekerja keras itu mengangkat sesuatu dengan tenaganya sendiri. Makanya ciri pekerja keras itu dia punya stamina yang tinggi. Dia punya disiplin yang tinggi. Dan tentu orang-orang yang berciri pekerja keras itu dia siap bekerja kapan dan dimanapun. Ya. Dan saya pikir poin yang keempat ini dimiliki oleh SDM PKH. Ya, kapan ketika diminta untuk mengerjakan pekerjaan maka mereka langsung terjun melakukannya. Tanpa melihat ini malam, siang, COVID-19 atau apa dan sebagainya, yang pasti ini ada bagian dari tugas, tetap dilakukan. Nah, berarti apa? Kita dalam prakteknya sebetulnya sudah termasuk di dalam golongan pekerja keras. Dengan cara apa? Selalu memperbanyak jam terbang. Ya, jam terbang itu maksudnya tidak ada waktu untuk berdiam diri. Selalu berupaya untuk melakukan sesuatu. Sebagai pendamping misalnya, ketika duduk di rumah, membuka laptop, memeriksa EPKH, mengupdate data EPKH, koordinasi, komunikasi, telepon kiri dan kanan, KPM, telepon sama pendamping dan sebagainya. Ini semua adalah upaya untuk memperbanyak jam terbang atau jam kerja. Inilah ciri pekerja keras yang tidak pernah diam. Dia selalu mencari kesibukan. Kemudian yang kedua, bisa pindah, saya lebih singkat lagi nanti. Yang kedua adalah konsep bekerja cerdas. Ya. Seperti apa itu? Bekerja cerdas itu titik tumpunya pada kecerdasan atau mesin kecerdasan. Jadi menghasilkan sesuatu itu dengan kecerdasan. Saya katakan di dalam bekerja sebagai pendamping PKH, konsep bekerja keras itu kalau boleh kita tahapkan, itu hanya berada pada masa validasi. Karena memang kita harus ke lapangan, harus menggunakan tenaga. Tidak bisa kita validasi by mimpi dengan kecerdasan apapun yang kita miliki. Harus ke lapangan. Itu konsep bekerja cerdas. Nah, sesudah validasi, semua kegiatan pemutakhiran, kemudian verifikasi, dan seterusnya, itu harusnya menggunakan konsep bekerja cerdas. Seperti apa itu bekerja cerdas? Dalam hal pemutakhiran. Ketika teman-teman mengadakan validasi, semua dokumen yang berkaitan dengan KPM PKH, KK-nya, KTP-nya, kemudian dokumen-dokumen kartu-kartu lain yang berkaitan dengan penerimaan bantuan dan sebagainya, itu semua sudah terkumpul menggunakan tenaga Anda ketika mengadakan validasi. Nah, ketika sekarang setelah validasi teman-teman ingin mengadakan pemutakhiran data, tidak perlu lagi ke lapangan karena data semua sudah tersedia di rumah Anda, lantas langsung duduk dengan santai sambil minum kopi,
menikmati pisang goreng dan menginput data. Nah, ini artinya apa? Kalau sudah sampai pada tahapan itu, teman-teman sudah bekerja cerdas. Jadi sudah meningkat dari bekerja keras menjadi bekerja cerdas. Kalau bekerja keras, ketika diminta mengadakan pemutahiran data, tadi Agus mengatakan pemutahiran global. Mungkin tunggu Pak, kami ke lapangan dulu, kami ke ini dulu, ingin minta laporan pendidikan, ingin itu. Itu artinya apa? Rekan-rekan itu masih tergolong di dalam kelompok pekerja keras. Mengerjakan sesuatu ketika diminta ke lapangan dulu. Jadi pekerjaan itu menggunakan tenaga. Padahal sebetulnya kalau dia pandai mengelola tenaganya sejak awal, ketika pemutahiran, ketika validasi, semua dokumen itu semua sudah terkumpul. Nah, ini satu hal. Jadi silahkan nanti teman-teman mencoba melihat, sejauh ini saya sudah masuk dalam golongan yang mana? Pekerja keraskah atau pekerja cerdas? Ataukah kedua-duanya? Kalau secara konsep di slide saya katakan bahwa ini ada beberapa ciri orang yang bekerja secara cerdas, ya. Ini terkhusus kepada kemampuan untuk mengelola tim, ya. Jadi teman-teman misalnya dalam mengadakan verifikasi, ciri pendamping yang menerapkan pekerja cerdas itu ketika verifikasi, anggap aja pada situasi normal, mungkin saja satu sekolah itu memiliki anak KPM-PKH dari 3 pendamping. Kalau pekerja keras, dia langsung melakukannya sendiri masing-masing. Jadi 3 orang datang ke satu fasdik, ya kan? Itu pekerja keras. Kalau pekerja cerdas, ketika turun verifikasi, berkomunikasi, berkoordinasi, lalu menentukan bahwa ini saya ada 3 orang pendamping, punya anak dampingan di satu sekolah. Bagaimana kalau Anda saja yang pergi, yang 2-nya ke sekolah yang lain? Nah, ini. Jadi satu pekerjaan yang harusnya dikerjakan 3 orang, diefektifkan dengan potensi kecerdasan yang Anda miliki, membagi tugas dalam sebuah kerangka kerja sistem, ya, tim, maka itu hanya dilakukan sendiri. Nah, sekali lagi teman-teman boleh melihat diri masing-masing. Selama ini saya sudah masuk dalam golongan yang mana? Masih sebagai pekerja keras ataukah sudah masuk pekerja cerdas? Gitu. Demikian juga dalam hal misalnya membuat laporan bulanan, ya. Teman-teman, saya melihat masih banyak pendamping yang terlambat membuat laporan bulanan. Mengapa? Mungkin dia masih pakai konsep kerja keras. Gimana caranya? Ketika sudah diminta oleh Korwil, diminta oleh Korkap, lalu malamnya dia begadang bikin kopi 3 gelas, ya. Lalu kemudian membuat roti sebanyak-banyak mungkin. Semua gangguan di stop, bahkan handphonenya dimatikan biar tidak diganggu, dan kebut semalam mengerjakan laporan sebulan. Atau malah 2 bulan, atau malah 3 bulan. Ya, apalagi kemarin saya minta untuk menyampaikan laporan dalam masa 6 bulan. Nah, kalau itu semua berarti teman-teman masih di dalam golongan pekerja keras, gitu. Kalau pekerja cerdas seperti apa? Setiap kali ke lapangan melaksanakan aktivitas, kan ada logbook kegiatan di format laporan kegiatan teman-teman. Malamnya sambil nyantai sambil ngopi, input 1, 2, ya, kegiatan hari ini. Besoknya ke lapangan lagi, apapun yang dilakukan hari ini, misalnya rakor bersama, kita bersama, input lagi, gitu kan. Sampai di akhir bulan semuanya sudah siap, tinggal beri kata pengantar sedikit, lalu kemudian cetak, kirim laporannya ke Korkap, ke APD untuk kemudian diarsipkan. Selesai. Jadi di akhir bulan, di tanggal 30, tanggal 29, tanggal 28, laporan selesai. Kalau ada pendamping yang sudah bisa melakukan itu, berarti teman-teman sudah masuk di dalam kategori pendamping dengan budaya kerja cerdas. Tetapi kalau masih begadang sampai dengan tidak bisa tidur, kopi sudah habis 3 bungkus dan belum juga selesai laporan, nah itu contoh pendamping yang bekerja keras, belum bekerja cerdas, gitu ya. Nah, lalu juga konsep yang lain di dalam hal ciri-ciri pekerja cerdas itu adalah orang yang mampu mengkapitalisasi aset. Begini, mengkapitalisasi aset itu maksudnya mengubah kelemahan, kekurangan banyak orang menjadi kelebihannya, gitu ya. Contoh begini, mungkin tidak banyak orang yang bisa menulis, ya, atau menceritakan, memvideokan kegiatannya di media sosial. Itu kelemahan banyak orang, dan Anda jadikan itu sebagai kekuatan Anda. Jadi Anda sebagai pendamping selalu membuat tulisan, selalu membuat video dan mempromosikan kegiatan Anda. Jadi kelemahan orang lain itu menjadi kekuatan Anda.
Nah, itu ciri pekerja cerdas yang mampu mengkapitalisasi aset dirinya sehingga orang lain pun pada akhirnya mengaminkan, oh iya ya, dia memang hebat gitu ya. Nah, lalu juga ciri yang lain dari pekerja cerdas itu adalah selalu berprinsip memudahkan yang memang sudah mudah. Ya, ada satu ungkapan begini, kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit, gitu kan. Kalau pemutahiran bisa dilakukan dalam tempo yang cepat, kenapa dipending-pending sampai dengan seminggu 2 minggu, padahal pemutahiran bisa dilakukan semalam atau 2 malam saja gitu. Tapi kita buat dia menjadi sulit. Apa caranya? Ini kayaknya jaringan gak bagus nih, ini kalau mau rakor harusnya ini gini. Jadi sesuatu yang mudah sebetulnya tapi kita persulit gitu. Jadi jika kita sudah bisa mengubah paradigma itu, maka percayalah bahwa teman-teman sudah masuk di dalam golongan para pekerja cerdas gitu. Oke, pindah lagi ke slide berikutnya. Nah, konsep yang ketiga adalah pekerja ikhlas. Teman-teman, saya percaya SDM PKH Kabupaten Maros sudah masuk di dalam golongan ini. Apa buktinya? Upaya untuk mengupayakan anak-anak KPM masuk kampus itu kan tidak ada di dalam proses bisnis PKH, ya kan? Dan teman-teman melakukan itu dengan harapan memutus mata rantai kemiskinan, dengan harapan agar keluarga mereka bisa menjadi lebih bagus di masa yang akan datang. Teman-teman telah berbuat melampaui tupoksi Anda sebagai pendamping PKH, dan Anda telah mampu membayangkan bekerja sungguh-sungguh untuk membebaskan anak-anak KPM dan keluarganya dari belenggu kemiskinan dengan mengupayakan mereka bisa bersekolah dengan baik. Gerakan ini menurut saya adalah salah satu contoh yang paling nyata SDM PKH yang berbudaya kerja ikhlas, bekerja melampaui apa yang digariskan di dalam SK. Baca dalam SK, ada nggak aturan bahwa SDM PKH harus mengajak anak-anak ke sekolah? Nggak ada itu. Dan Anda bisa bekerja melampaui isi SK. Nah, itu adalah ciri pekerja ikhlas, gitu ya. Cirinya antara lain, ya, kalau Anda lihat ciri yang keempat, ya, coba Anda lihat ciri yang keempat. Pekerja ikhlas itu, ya, sebelumnya, oke, menjadikan 4 ta, ya, kalau dalam buku ini menyebutnya 4 ta. Apa itu? Harta, ya, tahta, jabatan Anda sebagai pendamping, kata, pola komunikasi Anda dengan KPM PKH, dan cinta Anda itu sebagai sumber manfaat kepada orang lain. Teman-teman punya harta, punya duit. Saya sangat yakin ketika teman-teman mengupayakan untuk mengantar anak-anak KPM ke kampus, pasti akan mengeluarkan duit. Harta teman-teman seberapapun jumlahnya, teman-teman gunakan untuk membantu anak KPM. Dengan jabatan Anda sebagai pendamping, Anda datang ke kampus, ya, kampus-kampus yang tadi sedang Anda upayakan, memperkenalkan diri, saya pendamping PKH, saya mengajak anak-anak KPM PKH untuk bersekolah. Jadi Anda sudah membawa jabatan Anda, tahta Anda, untuk memperjuangkan nasib anak-anak KPM PKH. Jadi tahta Anda gunakan sebagai sumber manfaat bagi orang lain. Kata, tentunya Anda meyakinkan kepada anak-anak KPM, kepada ibunya, Bu, masa depan keluarga ini sangat bergantung pada pendidikan yang bagus. Dengan bahasa yang santun, kata yang memotivasi, membuat ibu yang tadinya tidak punya mimpi menyekolahkan anaknya, lalu kemudian yakin dengan kata yang Anda sampaikan dengan santun itu, membuat mereka mau menyekolahkan anaknya. Anda telah menggunakan kata yang santun itu sebagai sumber manfaat bagi orang lain. Terlebih lagi adalah cinta. Teman-teman begitu sungguh-sungguh mencintai pekerjaan Anda, mencintai masa depan orang lain, tidak hanya diri Anda sendiri. Anda mementingkan kepentingan mereka dengan mengajak mereka untuk meningkatkan derajat pendidikan mereka. Itu secara konsep, ya. Secara prakteknya, kalau boleh saya beri judul, budaya kerja ikhlas yang ada di Kabupaten Maros itu nampak di dalam program, dalam gerakan Goes to Campus. Itu keren banget menurut saya. Jadi saya sangat bangga sekali karena 3 konsep kerja ini, setelah tadi saya dengarkan arahan Pak Kadis dan Korkap, nampaknya semuanya bisa diterapkan di Maros. Jadi patut berbangga teman-teman semua di Kabupaten Maros bahwa teman-teman sudah menerapkan konsep kerja keras, konsep kerja cerdas, dan konsep kerja ikhlas. Saya berharap ini terus ditingkatkan. Baik. Jadi kerja keras itu landasannya sebetulnya adalah pada kesucian hati. Tadi kalau menggunakan istilahnya Pak Kadis itu adalah ketakwaan sosial. Nah, itu tumpuannya pada kesucian hati.
kita sudah mampu berbuat lebih baik. Pindah ke halaman berikutnya. Nah, ini sebagai satu gambaran bagaimana garis kerja seorang pekerja sosial di garis nurani, ya. Nah, kalau Anda bekerja keras itu masih berimbang, ya, antara gerakan akalnya dan kalbunya, gitu ya. Tapi setelah bekerja secara cerdas, kecenderungan mendekati kalbu nurani itu semakin dekat. Ketika bekerja ikhlas, maka kekuatan nurani kalbu itu mendominasi, gitu ya. Nah, jadi ini satu prinsip bagaimana seorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan tetap mengacu pada nurani. Nurani itu selalu bisikan hati, dan itu bisikan Sang Pencipta langsung kepada manusia. Jadi, nah ini konsep yang teman-teman bisa lakukan. Kalau di antara Anda masih penasaran ingin tahu, itu saya sengaja tampilkan sampul bukunya, Kubik Leadership. Ya, silakan dibaca. Buku itu mengulas bagaimana cara meningkatkan cara kerja keras, cara kerja cerdas, bagaimana cara menghadapi kendala-kendala untuk menjadi orang yang bekerja keras, bekerja cerdas. Itu ada tips-tipsnya. Buku itu memang sifatnya pelatihan. Kalau perlu silakan teman-teman latihkan secara individu ataupun secara berkelompok terkait dengan metode kerja seperti itu. Oke. Nah, itulah 3 konsep kerja atau budaya kerja SDM PKH yang sedianya selalu ada. Jadi ketiganya itu tidak perlu harus dikonfrontasikan A atau B atau C. Tapi kalau teman-teman bisa mengadakan tiga-tiganya, karena tadi saya katakan PKH itu ada semuanya. Kerja kerasnya divalidasi, kerja cerdasnya di mengadakan pemutahiran dan verifikasi, kerja ikhlasnya di pemberdayaan lewat kegiatan Goes to Campus itu. Jadi saya sangat mengapresiasi seluruh SDM PKH Kabupaten Maros pada rakor kali ini yang telah menerapkan budaya kerja di dalam 3 konsep: kerja keras, kerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Nah, saya kira itu untuk